Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali pada hari ini dan marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan dan juga kami dapat saling berjumpa meskipun melalui media informasi virtual ini. Kami mohon iman kami tetap Tuhan peliharakan melalui renungan-renungan harian yang kami dengarkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 ini tentu saja merupakan penggalan dari Ibrani pasal 2, start dari ayat 5. Nah, sebetulnya yang menginspirasi saya itu pertama-tama di dalam ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pernyataan yang sangat menarik dari Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya mau bercerita dulu mengenai suatu kisah dalam satu keluarga. Jadi suatu saat di dalam satu keluarga, sebetulnya keluarga ini anak-anak Tuhan gitu. Tetapi di dalam diri sang suami atau kepala rumah tangga, yaitu si bapak ini, merasa heran dengan iman Kristen. Kenapa dia heran dengan iman Kristen? Karena dia heran mengapa Allah harus menjadi manusia. Dia merasa, untuk apa sih Allah jadi manusia ini? Apa pentingnya, apa maknanya? Kenapa harus jadi manusia? Nah, di sisi lain dia melihat istri dan anak-anaknya sangat setia kepada Tuhan dan setia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ya, seperti Natal, Paskah, dan seterusnya, kebaktian Minggu. Dia merasa heran istri dan anak-anaknya begitu setia menjadi pengikut Kristus dan melaksanakan kegiatan-kegiatan gerejawi. Nah, suatu saat pada malam Natal, ketika istri dan anak-anaknya bersiap-siap untuk pergi beribadah malam Natal, si bapak ini memutuskan untuk tidak ikut. Ia merasa tidak bisa menerima Allah menjadi manusia, ya, dilahirkan oleh seorang wanita, hidup berkembang dalam tubuh wanita, kemudian dilahirkan, kemudian menjadi anak-anak dan seterusnya. Dia tidak bisa menerima itu. Menurut dia, apa gunanya, apa pentingnya Allah menjadi manusia? Lalu kemudian istri dan anak-anak sudah pergi ke gereja, dia sendiri di rumah. Sementara dia termenung-menung dalam kesendiriannya, di luar dia mendengar ada suatu bunyi buk, begitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu dia keluar, dia melihat ternyata yang bunyi buk itu adalah ada segerombolan burung yang menukik jatuh tepat di depan pintunya. Burung-burung ini menukik jatuh karena mereka kedinginan, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu, kan tidak gampang kita untuk menolong burung. Tidak selalu bahwa kita datang kasih kain hangat, burung itu akan tetap di tempat, atau kita beri makan dia ada di tempat situ. Nggak bisa. Burung tidak ada burung yang bisa begitu, tapi banyak yang tidak bisa. Burung bercuriga kepada orang, pada manusia ya, pada makhluk yang tidak sejenis dia. Maka bapak ini sangat bingung untuk menolong burung ini. Nah, dia ingin supaya burung ini mendapat tempat yang hangat,
Burung-burung ini mendapat tempat yang hangat dan juga bisa memperoleh makanan dan minuman yang bagus. Nah, dia berusaha untuk mendorong, mengarahkan agar burung-burung ini pergi ke gudang mereka. Menurut dia kalau burung-burung itu bisa tinggal di gudang mereka, burung-burung itu akan memperoleh rasa nyaman, kehangatan begitu. Dan dia bisa pelan-pelan memberikan makan kepadanya. Usaha dia untuk menggiring burung-burung ini ke dalam gudang gagal. Usaha dia memberikan makanan kepada burung-burung ini gagal karena burung-burung ini takut kepada dia. Akhirnya Bapak Ibu dia hampir putus asa. Bagaimana caranya agar burung-burung ini tidak menolak dia ketika dia datang untuk memberikan pertolongan bahkan menyelamatkan nyawa burung-burung ini. Dia tidak berhasil. Ya, di tengah-tengah ketidakberhasilannya dia berpikir, coba saja kalau saya dapat menjadi seperti burung-burung ini, maka saya pasti bisa menolong mereka. Mereka pasti bisa menerima saya, mereka tidak akan menolak saya, dan kemudian saya bisa memberikan pertolongan terbaik, menggiring mereka ke suatu tempat yang nyaman, membawakan mereka makanan-makanan tanpa mereka curigai, tanpa mereka menolak, tetapi sebaliknya mereka dapat menerima dan mempercayainya. Begitu terlintas dalam pikirannya, pikiran itu Bapak Ibu, bunyi lonceng gereja. Bapak ini menjadi terpukul sekali dan tersadar akibat bunyi lonceng gereja. Dan dia akhirnya mengakui, dia dapat memahami mengapa Allah menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 ini mengatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Siapa anak-anak itu? Yaitu kita manusia. Kita manusia terbuat dari darah dan daging. Maka Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus juga datang sebagai darah dan daging. Sebagai anak manusia. Sama seperti kita manusia. Supaya apa? Supaya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, ia mesti lahir, ia mesti tumbuh, berkembang, kemudian ia menjalani proses penyelamatan, yaitu disalibkan untuk mengalahkan kematian, memusnahkan dia itu, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya Tuhan Yesus bisa kalahkan iblis, bisa kalahkan maut, dan menyelamatkan kita. Dan kita manusia bisa lebih menerima Tuhan Yesus. Karena ia sama seperti kita. Karena ia tidak berbeda dari kita. Jadi kita lebih bisa menerima dia. Kita bisa percaya padanya. Itu sebabnya ayat 18 mengatakan, oleh karena ia sendiri telah menderita dari pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, dari darah dan daging seperti kita, ia juga dicobai. Sama seperti kita juga dicobai. Tapi Tuhan Yesus yang terdiri dari darah dan daging bisa menang atas cobaan. Dapat mengalahkan cobaan. Ya, yang dikatakan dosa dan sebagainya itu Tuhan Yesus bisa kalahkan dan dia menang. Itu dia ingin menyampaikan warning kepada kita. Bahwa kita juga bisa menang di dalam mengalahkan pencobaan, mengalahkan godaan-godaan. Sama seperti Tuhan Yesus telah menang atas cobaan itu, ia juga dapat memenangkan kita. Artinya dengan kekuatan dari Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus bersekutu dengan kita, berpihak dengan kita, dan kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, berpihak dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa mengalahkan cobaan. Karena Tuhan Yesus sudah mampu mengalahkan cobaan, mengalahkan iblis dan kuasa maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu maknanya kenapa Tuhan harus menjadi manusia seperti kita. Supaya dapat memenangkan kita. Maka tema kita hari ini berbunyi kemenangan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Betapa Engkau sangat baik kepada kami manusia berdosa ini. Engkau berkenan datang menjadi manusia, terdiri dari darah dan daging, supaya Engkau yang menang atas pencobaan itu, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan iblis, dan mengalahkan kuasa maut.
Tuhan dapat memenangkan kami, membuat kami lolos dari kuasa maut, lolos dari kuasa dosa, dan hadir sebagai pemenang. Karena kemenangan Tuhan Yesus Kristus memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah di dalam perjuangan dan pertandingan hidup di dunia ini, kami sudah berbekal kemenangan Kristus dan kami pun menang atas hal-hal buruk yang ditawarkan di dunia ini. Entah itu percekcokan, entah itu percederaan, entah itu godaan-godaan untuk saling berhantam, godaan-godaan atas dosa dan seterusnya. Namun kami dapat memenangkan itu karena Kristus memenangkan kami. Terima kasih, kami berjalan di dalam hari-hari ke depan kami ini dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.